Oke. Maaf banget Kak, maaf banget jadi ganggu waktu diskusinya. Mungkin Nggak apa-apa, nggak apa-apa. lanjut lagi sampai mana? Sampai mana ya? Ya, Apa tadi sampai? sampai ke tips gimana nih buat investor pemula bisa bertahan di pasar IHSG yang lagi wah kayak roller coaster. Oke. Bisa tadi Ini PPPO keren. Aku masih kemarin. Iya, Oh, oke. Iya. Jadi sebenarnya tipsnya yang pertama itu lebih kepada eh, jangan all in sih sebenarnya, karena kondisi market kita tidak bisa lawan itu gitu. Jadi ibaratnya kita harus atur money manajemennya. Lebih sederhananya mungkin katakanlah kita punya 100% modal. Nah, mending kita atur aja maksimal mungkin kita bagi atau pecah menjadi 25% gitu, sambil melihat kondisi market ke depannya. Nah, itu tips yang pertama itu mungkin lebih kepada atur money manajemennya. Dan jangan pernah berpikiran bahwa kita bisa melawan market. Itu yang pertama. Gitu. Terus yang kedua, lebih melihat sektor-sektor yang lagi booming, yang lagi happening banget nih. Contohnya tadi yang sudah kita bahas bersama di sini, lebih kepada sektor komoditas, energi, dan kita breakdown lagi kepada saham-sahamnya. Kita cari lagi saham-saham atau emiten-emitennya yang berkaitan dengan sektor coal atau batu bara. Kita perhatikan lagi di mana pergerakannya seperti apa. Jadi kalau memang dia masih trennya masih terjaga, masih bullish, jadi lebih baik kita prioritaskan untuk masuk kepada sektor saham-saham yang memang trennya masih uptrend gitu. Itu. Nah, terus yang ketiga itu lebih kepada jangan serakah, jangan gegabah sih. Ibaratnya kita harus rasional. Jadi ada baiknya juga kita tidak ikut-ikutan dalam dalam menentukan kita mau masuk ke saham apa nih atau mau jual saham apa. Jadi jangan membeli saham berdasarkan rekomendasi orang lain atau ikut-ikutan begitu. Oke, itu sih. Mungkin ada dari Mas Bertot atau mungkin. Mbak yang mau nambahkan. TLB itu sih know what you're doing lah. Saya kayak gitu. Misalnya kalian mau invest suatu saham itu ya kalian mesti riset dulu. Do your own research lah. Gitu. Dan apa ya? Don't ever try to time the market. Gimana ya lu gimana ya? Kalian tuh jangan nganggap oh market nih bottom atau enggak market nih the top, itu nggak bisa. Selalu sedia cash untuk worst possible happen. Dan kalau terjadi drop ya udah syukur aja kita punya cash, kita bisa cicil lagi. Kalau misal sudah naik dan ya udah kita punya cash, jangan masa kayak oh I'm missing out something gitu, jangan masa ketinggalan gitu. Hal tersebut ya secara general terjadi di sama retail kita, yaitu FOMO, fear of missing out, dan hal tersebut kan takutnya mereka fear of missing out, malah all in, full average, full margin. Nah hasilnya kan happen lah di pas awal 2021 kan. Itu ya yang pertama ya tahulah apa yang anda lakukan, dan selalu jangan all in lah istilahnya, selalu sediakan cash gitu. Yang diversifikasi ya. Mungkin di saat seperti ini kira-kira cash-nya ini dari 100% modal kita, cash-nya mau disisain berapa persen ya? Ketika sekarang pasarnya bisa dibilang cukup pesimis gitu. Mungkin ada pendapat dari yang lain? Namanya mau nanya juga nih, terutama untuk cut loss, patokan amannya mau berapa persen dari modal kita? Ada patokan segitu nggak sih? Oh, oke. Ke siapa? Ke Mas Robert? Andika lah. Oh, oke. Jadi oke. Jadi sebenarnya untuk cut loss yang ideal itu balik lagi kepada masing-masing investor ya gitu ya. Jadi sejauh mana mereka bisa menanggung itu gitu. Itu yang lebih utama. Namun biasanya kebanyakan level cut loss yang bisa diterima, maksudnya yang tidak mengganggu psikologi, itu biasanya di kisaran 3%. Tapi itu balik lagi tergantung dari kita entry-nya di mana. Jadi ibaratnya kalau kita entry atau masuknya itu murah atau dekat dengan support, itu kan level cut loss-nya kan lebih murah kan ya gitu ya, daripada kita mengejar harga yang memang
nanti malah level cut loss-nya makin mahal gitu dan jadi kalau kita ya Ya lanjut aja Mas, lanjut aja. oh iya oke baik. Apa namanya lebih kepada kita harus cara entry-nya yang harus lebih tepat. Jadi apa namanya usahakan memang entry-nya dekat-dekat dengan support gitu. Jadi level cut loss yang bisa diterima yang tidak terlalu mengganggu level psikologis kita itu mungkin sekitaran 3%. Namun ini tergantung dari para sejauh mana investor bisa menahan itu ya. Jadi ya balik lagi kepada usernya ya gitu ya. Oke. Bestaf mungkin? Sebenarnya ini kita mesti tahu dulu kita entry itu pakai tipe apa untuk fundamental atau teknikal. Seperti teknikal data kan seperti buy on breakout dan buy on support. Nah, kalau buy on support ya kita cut loss ketika mulai break itu kan supportnya dan untuk buy on resistance bila terjadi fake out. Nah, untuk persennya ini sih tergantung setiap saham memiliki karakteristiknya masing-masing gitu. Siapa tahu yang kita pasang fix 5% pun juga bisa aja ada beberapa saham yang langsung setelah break 5% langsung melawan arah dari keinginan kita. Ada yang bisa aja cuma turun 4% langsung naik lagi itu bisa. Nah, hal tersebut ya mesti kita riset juga. Nah, apalagi menggunakan fundamental. Fundamental kan mungkin ya kita mulai cut loss ketika hasil pengembangan selanjutnya itu mulai memburuk atau terjadi apa ya, misalnya pasar tidak menginginkannya gitu. Misalnya kayak kita tahu nih pasarnya bakal bagus, tapi tiba-tiba kayak pasar itu ini sahamnya sengaja dianjokin gitu. Nah itu kita mesti ada backup plan-nya gitu. Antara kita kalau misalnya jadi turun itu kita bakal average down atau apa itu harus diputuskan pas kita mau entry pertama kali. Biar kita tidak ada tidak gimana ngomongnya, tidak over leverage atau enggak awalnya kita menggunakan 10% aset kita malah karena turun terus kita malah average down jadi hampir 30%. Nah kan itu over risk kan dari risiko yang kita awal kita ini kan setting untuk serta reward yang kita harapkan takutnya tidak seimbang dan hal tersebut sangat tidak baik untuk pelaku pasar di Indonesia dan secara general. Ya. Suara saya itu kedengeran. Kedengeran? Ya, kedengeran Mbak. Pembahasannya cukup panjang dan menarik ya sampai Wasetun nggak sanggup bohongnya diskusi kita soal berat ini. Jadi intinya sih kalau untuk situasi market kembali pada tujuan investasi individu gitu apakah dengan jangka pendek kalau jangka panjangnya, lalu jangan lupa perhatikan juga situasi market pada seperti apa, dan terus selalu sering melakukan analisis secara detail, apalagi di situasi sekarang itu ya karena biasanya sih kalau situasi market yang lagi bobrok tuh suka mulai bermunculan nggak sih kayak ikut-ikutan masuk saham ini saham itu gitu kan atau pas kita masuk naik busuk malah turun bisa dijual lagi gitu. Jadi kayak seperti yang kata besar dan analisa dan robot yang bilang tadi selalu melakukan analisis secara spesifik. Mungkin ada tambahan lagi dari para tubuh-tubuh mungkin bisa sumbernya dari diskusi tadi atau apa? Mungkin saya mau ngerangkum ya diskusi kita. Kalau misalnya pertama mungkin sektor yang masih jadi favorit nih sektor komoditi. Bestaf CPO, kemudian Andika tadi lebih condong ke migas, batu bara termasuk. Kemudian untuk teknologi tampaknya masih cukup ya cukup inilah apa namanya cukup struggling ya. Ya cukup bahkan terombang-ambing nih kalau misalnya saham teknologi. Kemudian juga perbankan juga sebenarnya biasanya kan kalau market kita ini kan di lead sama perbankan ya. Jadi ketika misalnya IHSG ambruk nih perbankan duluan yang
yang yang ambles, kemudian akan dimulai kebangkitannya juga dengan perbankan, biasanya seperti itu. Tapi kita lihat untuk seperti ini gimana, karena ada sentimen kenaikan suku bunga tadi. Kemudian juga untuk teman-teman jangan all in, tetap cash, harus ada cash untuk kemudian jaga-jaga, dan kita harus kenali juga saham yang kita mau beli ini seperti apa karakternya. Maka dari itu untuk stop loss-nya mungkin bisa fleksibel. Jadi kalau misalnya ada saham yang turun 10% tapi habis itu mantul jadi plus 10%, itu ada. Jadi kalau misalnya kita cut loss di 5% misalnya di saham yang volatilitasnya tinggi, mungkin malah akan menggerus modal kita doang. Jadi kita harus tahu juga karakter saham tersebut, dan sebenarnya kita harus tahu karakter kita nih, profil risiko kita, balik lagi apa kita investor konservatif, moderat, atau malah agresif. Nah itu mungkin akan berpengaruh terhadap pembagian portfolio kita. Kemudian juga ngomong-ngomong soal portfolio ya, saham-saham seperti tadi, yang sektor-sektor tadi bisa menjadi salah satu pilihan ketika pasar saham seperti ini, dan juga yang pastinya tetap melakukan analisis sendiri. Yang lainnya itu cuma saran. Ketika rugi mereka nggak nanggung, ketika kalian untung mereka juga nggak akan puji-puji kalian. Jadi yang menanggung resiko itu kalian sendiri, yang memuji kehebatan analisis kalian itu kalian sendiri juga. Jadi jangan bergantung sama rekomendasi orang. Jadikanlah rekomendasi atau analisis orang sebagai insight tambahan, mungkin untuk mempertebal argumen kalian untuk membeli atau menjual saham atau men-hold saham. Jadi tetap keputusan adalah keputusan kalian sendiri. Jangan kemudian bergantung, tetap analisis sendiri, recheck sebelum akhirnya memutuskan. Mungkin seperti itu. Ada tambahan atau mungkin 1-2 patah kata nih sebelum ini live berakhir mungkin. Jadi kan nyatanya cukup menarik ya, intinya harus melakukan analisa sendiri. Tapi untuk saham-saham kategori seperti headliner misalnya, market, tapi transisi marketnya cukup kecil, anggapnya kayak apa yang hotel itu GCCO, Swiss, SDMU, saham-saham begitu kan lagi naik ya dari kemarin sampai hari ini. Kalau gitu kita ada analisa, tapi tipe saham-saham kayak gitu kemana deh. Ini aku juga suka dengan analisa saham yang headliner itu, apalagi dari segi teknikalnya aku ada masukan nggak? Kita analisa saham tipe seperti ini gitu, apa masih bisa dianalisa apa? Atau pada akhirnya harus mengandalkan ini? Nah mungkin best of dari Mas Andika tuh yang suhu. Sama-sama belajar kok. Oke, mungkin gantian mungkin ya Mas Bestaf ya. Saya dulu mungkin ya. Oke. Tapi itu kan saham-saham yang biasanya dia nggak ikut indeks ya, Mbak ya. Jadi kebanyakan pelaku pasar itu kan terkadang butuh, ibaratnya sederhananya ya kita kayak bahasa tongkrongan lah sebutannya. Jadi butuh mainan nih. Jadi ibaratnya kalau indeks lagi anjlok, lagi turun, biasanya kan para trader itu kan masih ingin masuk ke pasar saham. Biasanya saham-saham yang memang mereka sudah kenali karakternya. Jadi saham-saham seperti yang Mbak tadi sebutkan kayak GZCO, terus IATA atau semacamnya yang memang market cap-nya kecil gitu ya, marketnya kecil dan tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Nah itu sebenarnya hal yang paling bisa dipelajarin adalah pergerakan dari bid offer-nya itu sendiri. Itu jadi pergerakan bid offer itu kan lebih ke price action ya. Jadi benar-benar yang menggambarkan kekuatan pasar pada saat itu gitu. Itu. Nah, jadi bid offer itu kebanyakan memang kebanyakan ada polanya, Mbak. Jadi biasanya ada polanya. Jadi kalau ibaratnya kalau kita menjalin hubungan nih, kalau kita umpamakan dengan pasangan kita gitu ya. Kalau kita sudah biasa mengerti karakter dia. Terus gini ya, jadi kita tahu ketika dia ngambek itu seperti apa. Jadi ada pola-polanya. Sama juga di saham seperti itu. Jadi ibaratnya kalau saya pribadi biasanya saya juga membuat semacam kayak indeks pribadi lah. Jadi indeks pribadi itu terdiri dari beberapa saham-saham yang memang karakternya sering sekali digerakkan pada saat itu. Gitu. Nah, kadang juga saya buatkan indeks salah satu, mungkin kalau boleh disebutkan merek di sini, trader yang kawakan mungkin ya bisa dibilang gitu, yang sering
suka naikin tiba-tiba saham gitu. Orang Medan itu, bekas temannya Robert ini, Belvin ya. Itu disebut Oke. lagi namanya. Oh ya, jangan. Oh, ya, sorry. Orang Medan gitu intinya. Nah, itu biasanya kan dia kan dananya cukup besar ya. Teman-teman sekalian, dananya cukup besar. Jadi biasanya dia kalau jerat masuk ke satu saham, dia itu tidak mungkin bisa langsung keluar gitu. Nah, next time dia bakal balik lagi ke saham itu. Nah, makanya saham-saham yang pernah dia naikin, kayak Denar kemarin, itu kita amatin aja tiap hari. Jadi di layar itu kalau memang kita memang full time trader gitu ya, kita amatin aja. Nanti suatu saat dia bakal balik lagi. Dan kita lihat dari broksumnya, broker sumarinya. Tapi mungkin ketika left trade itu kan ditutup ya sekarang ya. Ditutup ya. Nggak tahu itu mungkin untuk melindungi siapa, saya nggak tahu itu. Tapi pada intinya, mungkin setelah, kalau saya sih biasanya melihat broksumnya dulu. Jadi broksumnya itu kita tarik 3 hari ke belakang, 7 hari ke belakang, siapa nih yang masih punya barang nih, gitu. Itu kan ini ya, Bapak Ibu sekalian, masih terlihat jelas ya gitu ya. Nah, itu bisa jadi acuan kita. Selain bid offer, kita cek juga broksumnya siapa sih, atau broker mana sih yang masih pegang gitu. Nah, setelah itu baru kita nanti masuk kepada chartnya gitu. Nah, di situ chart juga kan kita bisa lihat menggunakan metode price action-nya, di mana candle itu kan biasanya menggambarkan kondisi pada saat itu. Jadi kalau saya lebih suka melihat candle. Memang indikator adalah pendukung, tapi tidak bisa dijadikan untuk sesuatu yang memang mutlak gitu. Karena indikator itu kan bergerak setelah sahamnya naik gitu. Contohnya kalau kita menggunakan moving average time frame 5 hari, jadi kan MA5 berarti kan 5 hari sebelumnya gitu kan ya, rata-ratanya gitu kan. Nah, jadi kalau saya lebih suka ketika saya melihat bid offer-nya, broker summary-nya, maka saya nanti akan compare lagi kepada chart-nya. Nah, ada beberapa chart yang menggambarkan kayak doji biasanya gitu, atau hammer segala macam. Nah, mungkin next time mungkin kita bikin nih webinar atau apa gitu ya, yang mungkin nanti lebih kepada analisis mungkin gitu ya. Gitu. Oke, itu sih Mbak, lebih kepada itu sih Mbak. Terutama indeks pribadi sih, itu penting gitu, indeks pribadi. Jadi tiap hari tuh kita bisa ngocok-ngocok lah, maksudnya semacam kayak inilah, memperhatikan saham-saham yang memang market maker selalu masuk ke situ. Ya, karena bandar itu sama sih Mbak, pada dasarnya bandar itu dia kan juga manusia kan ya, juga manusia juga, sama seperti kita, yang mereka lihat juga sama, pasti yang dilihat ya sama, running trade segala macam. Dan biasanya bandar pun ada tipikal-tipikalnya sih gitu. Kalau maaf ya, maksudnya terlalu ekstrim menyebutnya bandar ya, mungkin market maker mungkin kali ya. Money. Itu kan smart money. Iya. Nice. Biar halus, Boleh. Smart Oh money. iya, betul. Oke. Smart money itu kan biasanya dia punya karakter-karakter juga ya. Biasanya ada yang ngumpulin nih jauh-jauh hari dulu, dikumpulin dikit-dikit supaya nggak kelihatan nih sama pasar, ibarat airnya nggak beriak gitu. Jadi ngumpulin pelan-pelan. Nah, kita bisa cek broker summary-nya tuh, siapa nih yang rajin ngumpulin nih gitu. Itu. Nah, terus ada yang memang tipikal smart money, yang dia kan biasanya kan kalau kita melihat bid offer itu kan ada beberapa papan ya. Ada yang bisa tiba-tiba HK ya, istilah HK tuh hajar kanan mungkin ya, hajar kanan yang tiba-tiba makan. Kalau cuman makannya satu lot, itu kebanyakan biasanya dia cuman ngiklan sih Mbak. Ngiklan supaya menarik perhatian saya, Mas Robert, atau siapapun yang melihat running trade itu. Lebih valid sih biasanya kalau kita melihat yang HK di harga itu, kita kan bisa lihat stock trade-nya ya, maksudnya riwayatnya itu kan berapa yang kedan gitu. Nah, kalau memang di atas 100, berarti memang kebanyakan memang serius terhadap saham itu gitu. Itu sih sebenarnya. Mungkin ada yang ditambahkan dari Mas Gustaf atau Mas Robert gitu. Pendapat saya tentang, ini kan lagi bahas small caps kan ya, tentang small caps. Terus saya sendiri, kita tahu kan bahwa saham itu adalah risk asset kan. Jadi kalau saya pribadi ya, saya sendiri nggak mau ambil ini sih untuk second liner yang benar-benar bawah gitu. Saya prefer nggak entry, karena ya
saya ingin membuat saham itu sebagai safe asset gitu. Kalau bisa, kalau sampai kita bisa membuat saham itu ada investasi aset yang aman untuk kita, maka kita akan bisa meningkatkan risk management kita. Jadi kayak dimana kita mau mengambil risk aset seperti valuta dan lain-lain, itu kita lebih berani karena kita backingannya itu udah saham itu kita punya basic safe asset gitu, dimana kita bisa dapat return yang secara risk and reward itu cukup oke. Nah, maka dari itu ya kalau mau main small caps yang mending spekulasi tempat lain gitu, jangan di saham. Karena ya secara long run sudah terbukti US apa namanya US dan China dan lain-lain tuh market mereka tuh growing terus gitu. Dimana Indonesia bisa mengikuti blueprint tersebut. Nah, secara long run kita dapat mindset seperti itu, ya mending kita pilih saham yang bagus, fundamental bagus gitu. Dan tuh kalau mau ya buat duit jajan atau apa, mending tempat lain sih. Seperti itu sih. Terutama kan sekarang ini ARB masih 7% kan. Kalau kayak zaman 2019 awal kan ya 25% ya, itu zaman-zaman dulu kan gorengan di bawah 25%. ARB terus tiba-tiba besar kayak apa ya? Beberapa menit kemudian arah. Nah, itu kan sering terjadi kan dulu. Nah, kan untuk retail sekarang kan belum merasakannya lah istilahnya. Nah, kalau misalnya udah ARB itu terbuka ya mungkin ceritanya bakal beda gitu untuk pandangan mereka terhadap gorengan. Seperti itu.